Selamat sore Pak Alfred. Selamat sore, Coach Alce. Luar biasa sebutan. Ya, sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita nih, saya ingin bertanya, kalau kabar sepertinya Pak Alfred sedang kurang sehat, kabar Iya, fisik ya. Bagaimana iya. dengan jiwa, hati, dan perasaan? Bagaimana kabarnya? Secara fisik memang agak lemah, tapi sisanya semuanya tetap bersemangat. Hanya saja butuh istirahat. Iya, Ya, tidak ada memang yang demikian. berkurang dari semangatnya, hanya secara fisik yang agak lemah. Wah, luar biasa ya semangat dari Pak Alfred meskipun sedang terbaring sakit, berusaha duduk dan tetap tersenyum dalam menghadapi kekurangan yang terjadi pada fisiknya. Eh, ya, saya apresiasi Pak Alfred atas semangatnya. Nah, saat ini eh, saya ingin bertanya, Pak. Dalam kesempatan ini kira-kira apa ada yang mau Pak Alfred bagikan, ceritakan atau seperti apa? Ada sesuatu yang butuh eh, di-sharing dengan saya, Pak? Mungkin ada. Eh, ya, saya sepertinya membutuhkan manajemen manajemen diri yang lebih akurat lagi. Artinya saya ternyata kurang mampu memanage beberapa kegiatan-kegiatan yang ternyata memang membuat fisik saya tidak begitu kuat untuk menjalaninya. Jadi saya membutuhkan eh, apa ya, kiat-kiat atau semacam eh, ya, bagaimana caranya untuk memanage berbagai macam kegiatan yang padat sehingga eh, itu bisa dilewati tanpa tanpa ada hal yang mengganggu seperti fisik, kemudian um, banyak hal yang mengganggu sebenarnya. Padahal kalau mau dipikir itu bisa dilewati. Hanya saja mungkin beberapa faktor ya, termasuk faktor cuaca, faktor usia juga, faktor fisik juga itu. Oke, ya. Itu berarti bahwa eh, Pak Alfred membutuhkan eh, membutuhkan tips-tips ya atau membutuhkan sesuatu yang bisa membuat Pak Alfred bisa manage waktu ya. Jadi tadi kira-kira menurut Pak Alfred yang paling membuat Pak Alfred itu terhambat, maksud saya yang menghambat Pak Alfred untuk memanajemen waktu itu hal-hal seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau manajemen waktu itu sudah tepat, waktunya sudah tertata dengan baik, waktunya sudah tertata. Hanya saja tidak dapat memanage diri dari beberapa faktor. Ada 3 faktor tadi, faktor cuaca, faktor fisik, Ah, ya oke. dan faktor apa ya? Ya, cuaca, fisik, dan kesiapan diri. Kesiapan diri. Kesiapan diri itu ternyata dari waktu-waktu yang sudah ditentukan itu, dari waktu yang sudah tertata itu, seperti kemarin waktunya sudah tertata dengan rapi, tapi ternyata fisiknya tidak menerima itu, tidak tidak maksimal. Nah, saya membutuhkan mungkin asupan-asupan atau apa ya, atau semacam bagaimana saya memanage makanan, pola makan mungkin, pola Iya, iya, istirahat, iya. iya. Itu Iya. yang mungkin ya yang saya butuhkan saat ini untuk Iya, beberapa hari. iya. Nah, ini artinya bahwa Pak Alfred itu butuh waktu sebenarnya. Nah, kalau untuk hambatan mengenai cuaca itu kan di luar kuasanya kita ya, Pak. Tapi kalau Iya, untuk manajemen diri itu sepertinya harus berasal dari diri sendiri juga. Jadi benar bahwa untuk fisik dan cuaca itu di luar kendali kita.
Apalagi kalau seperti kesibukannya Pak Alfred ini sangat sibuk, banyak ada pelayanan, juga di sekolah juga sibuk. Nah, itu artinya bahwa Pak Alfred harus punya waktu tertentu untuk memikirkan bahwa harus merasakan kira-kira bagaimana keadaan fisik saya. Mungkin bisa dengan, kalau menurut saya mungkin Pak Alfred bisa menyiapkan suplemen vitamin begitu untuk supaya bisa bisa menanggulangi keadaan fisik yang melemah. Iya. Ya, nah di saat ini kira-kira menurut Pak Alfred dari apa yang sudah menjadi hambatan Pak Alfred, apa rencana ke depannya buat Pak Alfred agar ada ada waktu untuk bisa eh, menyusun suatu rencana lagi yang lebih baik lagi sehingga ada sesuatu yang bisa dibuat untuk bisa lebih memaksimalkan lagi manajemen dirinya. Eh, Sebenarnya rencana-rencana itu sudah tertata dengan rapi, jadwal dan tanggal-tanggalnya sudah tertata dengan rapi sehingga itu sebenarnya sudah pas ya sebenarnya waktu-waktunya, hanya saja ini kendalanya adalah hari ini dan beberapa hari ke depan, saya diberikan surat istirahat oleh dokter dan saya harus beristirahat selama 3 hari. Dan dari rencana-rencana yang sudah disusun itu em, akhirnya buyar, akhirnya buyar, dan saya harus istirahat selama 3 hari dan saya berpikir juga itu bagus supaya saya bisa retreat ya, retreat pribadi untuk kembali menyusun rencana yang lebih matang lagi karena memang minggu depan itu saya harus mempersiapkan diri, mempersiapkan fisik karena saya harus mendampingi paduan suara ke Sangihe dan itu membutuhkan tenaga dan fisik yang prima. Untuk itu 3 hari ke depan ini saya akan menyusun kembali rencana-rencana sekalian juga saya harus menyelesaikan beberapa beberapa proyek yang sudah direncanakan di sekolah. Karena memang sebenarnya kemarin itu saya diminta untuk memberikan penjelasan di rapat. Besok ada rapat dan saya sudah minta izin tidak ikut rapat penjelasan mengenai karena kita ada CP-CP yang terbaru dari kementerian dan itu harus dijelaskan kepada guru-guru seperti apa CP-CP terbaru itu dan saya sudah mengakalinya dengan membuat catatan-catatan penting dan itu saya sudah kirim lewat PDF. Itu salah satu rencana yang sudah dilakukan tadi, rencana cepat ya, rencana berpikir cepat agar agar besok itu walaupun saya tidak ada, saya bisa menjelaskan tanpa saya harus ada di sana dan mereka sudah bisa melihatnya hari ini dan walaupun rapatnya nanti besok mereka sudah bisa setidaknya mereka 50% mereka sudah baca dan sisanya adalah mereka tinggal bagaimana mengikuti alurnya besok dengan wakil kurikulum. Kemudian untuk rencana-rencana seperti mengerjakan LMS itu uh, untuk tingkat apa ya tingkat keharusan untuk melakukan itu sebenarnya sudah harus dilakukan karena itu punya due date-nya sendiri, sehingga saya harus menyicil-nyicilnya selama 3 hari ini dan itu juga bagus karena selama 3 hari ini saya harus fokus di beberapa kegiatan saja, tidak di banyak kegiatan dan itu sangat bagus menurut saya. Jadi tadi saya sudah menyusun rencana dan sudah berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk uh, mengisi waktu istirahat ini dengan maksimal. Iya, iya baik. Ya, Sepertinya rencana yang sudah dipersiapkan oleh Pak Alfred sudah luar biasa ya, meski dalam keadaan yang kurang sehat, tapi saya melihat bahwa rancangan atau rencana
aksi ke depan oleh Pak Alfred dalam memanajemen diri itu sudah luar biasa. Hanya tinggal bagaimana agar supaya waktu itu benar-benar tertata dengan rapi dan juga fisik yang mendukung, fisik, mental, dan kesehatan jiwa juga mendukung pada kegiatan-kegiatan yang akan Pak Alfred laksanakan nanti ke depannya. Iya, betul. Nah, hal ini Pak Alfred berarti yang saya ingin tanyakan kira-kira bukan tanyakan tapi saya dari rencana aksi yang sudah Pak Alfred paparkan tadi, saya merasa bahwa ada komitmen besar yang ada di dalam diri Pak Alfred. Bahwa Pak Alfred akan berupaya semaksimal mungkin agar untuk dalam waktu ke depannya, beberapa waktu ke depan, segala sesuatu yang sudah direncanakan itu dapat berjalan sesuai dengan rencana dan waktu yang sudah tertata rapi itu. Iya, iya, iya. Iya. Nah, di saat ini sepertinya alur tirta yang kita kita laksanakan dalam coaching ini sudah terpenuhi dan saya juga ingin bertanya kepada Pak Alfred, kira-kira setelah melakukan percakapan ini apa yang didapatkan oleh Pak Alfred? Eh, ada beberapa hal yang membuat percakapan ini menurut saya bermutu karena setidaknya beberapa persen saya bisa mengutarakan apa yang harusnya diutarakan dan beban pikiran itu setidaknya beberapa persen itu berkurang dari dari pundak saya, dari kuk saya. Kira-kira begitulah. Ya, Ya, baik. Jadi pada akhir pembicaraan ini yang bisa saya sampaikan adalah dalam memanajemen waktu dan manajemen diri itu tentunya bukan orang lain yang akan melakukan itu, Pak. Yang kontrol untuk manajemen waktu dan manajemen diri itu ada dari diri kita sendiri. Seperti itu ya, Pak. iya, Jadi iya. tidak banyak hal yang bisa saya katakan kepada Bapak karena hal ini menyangkut diri pribadi dan bagaimana cara-cara yang harus Bapak lakukan agar supaya apa yang Bapak rencanakan dan lakukan itu dapat berjalan dengan baik. Jadi yang saya ingin sampaikan hanya saja mungkin Pak Alfred harus itu tadi memperhatikan kesehatan fisik itu yang paling penting, Pak. Karena ketika kita sehat, apa saja sekalipun cuacanya agak kurang bersahabat, tapi ketika fisik kita sehat, maka segala sesuatu pasti bisa kita lewati. Jadi saya berharap pada percakapan selanjutnya mungkin kita bisa berbagi lagi hasil dari apa yang sudah Bapak lakukan dan yang bisa Bapak terapkan di kehidupan Bapak sehari-hari. Oke, terima kasih, Terima Kos. kasih. Iya.